Halo guys, apa kabar? Masih dengan Repsuto Mix Random. Kita doakan semua sehat dan selalu bahagia. Di video kali ini kita akan membahas kesan pertama Mimin saat menonton drama China No Boundary. Dramanya keren banget guys. Untuk yang belum nonton dramanya atau masih mikir dramanya bagus apa enggak, Mimin akan merekap episode 1 drama ini guys. Drama China No Boundary bergenre suspense, historical, mystery, romance, fantasy, investigation. Dan yang menjadi sutradara drama ini adalah Wai Man Cheng atau Steve Cheng, yang sebelumnya pernah menjadi sutradara untuk drama Cina, diantaranya adalah The Legends, The Anthem Special Edition, dan Bones of This World. Yang menjadi penulis naskah drama ini adalah Zhao Ye, yang sebelumnya pernah menulis naskah untuk drama Cina, diantaranya adalah Guardian of Beauty dan The Rise of Phoenixes. Tapi sebelum kita bahas drama No Boundary, jangan lupa untuk subscribe, karena subscribe itu gratis guys. Like dan dukung terus channel Repsuto Mix Random. Oke, kita langsung saja. Drama China No Boundary diadaptasi dari novel Kai Feng Ziguai karya Wei Yu. Wei Yu sebelumnya juga menulis novel yang juga akhirnya dijadikan drama China televisi, yaitu Wind Chime dan Ratan. Di episode pertama, cerita berawal dari Kaifeng Mansion, kota Kaifeng, yang telah menerima laporan bahwa buku Bai Wenzai dirobek tanpa alasan. Kepala polisi Zhang Yan membawa bawahannya Zhang Long dan Zhao Wu untuk menyelidiki kasus tersebut. Setelah diselidiki, Zhang Wan menyimpulkan bahwa itu adalah seekor kucing. Zhang Yan menelusuri menemukan seekor kucing hitam, mengikuti kucing hitam itu sampai ke suatu tempat yang disebut Xihua Liu. Dan di sana terdapat jembatan Duanmu untuk menuju sekte Xihua. Zhao Wu mengikuti Zhang Yan dan mencegahnya untuk melewati jembatan Duanmu dan menjelaskan karena instruksi Tuan Jiang Wenqing sebaiknya Zhang Yan tidak berurusan dengan sekte Xihua, dan hal itu membuat Zhang Yan penasaran guys. Tapi Zhang Yan sebagai seorang kepala polisi menegaskan tidak peduli siapapun mereka dari sekte Xihua sekalipun harus membayar ganti rugi jika sudah merusak sesuatu guys. Kemudian Zhang Long datang ingin melaporkan bahwa ada pembunuhan baru di Liu Jiachun dengan kondisi korban sama persis dengan 2 korban sebelumnya guys. Selain itu, di desa itu juga ada satu keluarga yang kehilangan 2 anak gadisnya dalam 3 hari ini. Zhang Yan menugaskan Zhao Wu untuk memberikan pesan kepada sekte Xihua agar datang ke Kaifeng Mansion untuk membayar ganti rugi. Zhang Yan dan Zhang Long bergegas ke Liu Jiachun untuk menyelidiki kasus pembunuhan baru itu. 3 pembunuhan dengan kondisi yang sama dan sepertinya bukan dilakukan oleh manusia. Dan ketiga korban ternyata berkaitan dengan Cui Yu. Zhang Yan segera ke gedung Bai Hualou untuk menyelidikinya. Di sisi lain, Duan Mucui sudah datang ke Bai Hualou dan kedatangannya tidak diketahui oleh siapapun karena Duan Mucui bisa menghentikan waktu guys. Kedatangan Zhang Yan di gedung Bai Hualou disambut dengan meriah karena memang Zhang Yan polisi terkenal di kota Kaifeng. Duan Mucui masuk ke kamar Cui Yu dan menunggu. Duan Mucui ingin menangkap Cui Yu yang ternyata memang seorang siluman guys. Pertarungan terjadi. Zhang Yan dan Hong Luan datang dan Cui Yu menyandera Hong Luan untuk melarikan diri keluar dari jendela. Duan Mucui mengejarnya. Zhang Yan yang salah paham salah mengira Duan Mucui dalam bahaya karena terlihat akan jatuh. Zhang Yan mengulurkan tangan untuk memegang tangan Duan Mucui, tetapi Duan Mucui seperti menggunakan sihir untuk melepaskan tangan Zhang Yan. Pegangan tangan terlepas, Zhang Yan secara tidak sengaja melepaskan ikat pinggang Duan Mucui, dan keduanya akhirnya jatuh berpelukan guys. Duan Mucui marah karena terganggu dengan Zhang Yan. Zhang Yan mencurigai Duan Mucui selalu berada di tempat kejadian saat terjadi kasus penculikan dan pembunuhan di desa Liu Jiachun. Apalagi Duan Mucui mengaku kalau dia berasal dari sekte Xihua dan pemilik kucing hitam. Zhang Yan langsung menuntutnya karena perusakan properti dan harus membawanya ke Kaifeng Mansion. Tapi Duan Mucui mengatakan kalau ingin menangkap pelaku yang sebenarnya, Zhang Yan harus mengikutinya guys. Di saat Cui Yu ingin membunuh Hong Luan, Duan Mucui menyelamatkannya. Cui Yu melarikan diri. Ternyata pelayan Hong Luan yang selama ini mengirimkan tanda lewat kelopak bunga persik dan memberitahukan semua perbuatan Cui Yu, dan karena kemampuan sihir Hong Luan terlalu rendah, Hong Luan tidak bisa menghentikannya dan meminta bantuan pada Duan Mucui. Zhang Yan datang dan meminta penjelasan.
Tapi Duan Mucui mengatakan semua ini dilakukan oleh suku iblis. Jadi hanya sekte Shihua yang bisa mengatasinya. Zhan Yan sebagai manusia tidak boleh ikut campur. Tapi Zhan Yan tidak mempercayai semua hal ini dan menganggap semua hanya ilusi, guys. Duan Mucui akhirnya mengajak Zhan Yan untuk mengejar siluman Cui Yu. Cui Yu bersembunyi di kediaman Pangeran Zhang Sheng. Pertarungan pun terjadi di sana. Pangeran Zhang Sheng yang akhirnya mengetahui kalau Cui Yu adalah siluman memohon pada Zhan Yan untuk menolongnya, guys. Cui Yu dikalahkan dengan mudah oleh Duan Mucui. Cui Yu yang merasa dikhianati akhirnya membuat buta kedua mata Zhang Sheng. Duan Mucui membakar Cui Yu dan Cui Yu membawa mati Zhang Sheng. Kejadian itu tidak bisa dicegah oleh Zhan Yan, guys. Zhan Yan membawa Duan Mucui ke Kai Feng Mansion untuk bertemu dengan Tuan Jiang Wenqing. Duan Mucui menjelaskan bahwa pelaku kejahatan adalah siluman wanita yang sudah berumur ratusan tahun, siluman rotan yang ahli menghisap roh manusia. Duan Mucui menceritakan mengenai klan iblis yang telah dibuang ke neraka ke-9 setelah pertempuran panjang dengan makhluk abadi. Neraka ke-9 adalah dunia dengan lingkungan yang keras dan klan iblis sangat menderita selama berada di sana, guys. Dan saat segelnya mulai melonggar, bertonton iblis mengambil kesempatan untuk melarikan diri ke alam manusia. Duan Mucui menjelaskan bahwa dirinya adalah Dewi Abadi dari langit yang ditugaskan untuk membasmi suku iblis di dunia manusia. Tapi Zhan Yan tidak peduli hal itu, karena Duan Mucui harus mengganti semua kerusakan yang telah dilakukannya, guys. Guys, Mimin cuma cerita episode 1 saja ya, ceritanya seru. Episode berikutnya bisa kalian tonton di akhir. Di dalam drama ini, Zhan Yan dan Duan Mucui akhirnya bekerja sama dan mereka berdua merasa sangat cocok saat menyelesaikan kasus bersama. Dan kalian bisa melihat chemistry di antara mereka semakin kuat saat mereka bersama, guys. Tapi tentu saja hubungan mereka pasti tidak akan berjalan mulus bagi keduanya. Duan Mucui adalah makhluk abadi dan Zhan Yan adalah makhluk fana. Jika kalian fans drama China, kalian pasti mengetahui bahwa tabu bagi dewa atau makhluk abadi untuk jatuh cinta dengan manusia dan sebaliknya, guys. Manusia juga tidak bisa mencintai dewa dan hidup bersama dewa, guys. Dan pada akhirnya hampir tidak pernah berakhir dengan baik. Dan Mimin tidak mengetahui pasti bagaimana akhir dari keduanya. Tapi Mimin sudah menerka akan ada banyak kesengsaraan dan perlawanan yang harus mereka lalui bersama jika ingin bersama. Wow, fantastis, guys. Rekomendasi buat kamu. Drama ini sudah ditayangkan di AHKY mulai tanggal 30 Maret 2021 sebanyak 32 episode. Zhang Yisang sebagai Duan Mucui. Duan Mucui adalah Dewi Abadi dan sulit diatur. Duan Mucui dikirim ke alam manusia untuk menangkap suku iblis. Duan Mucui memutuskan untuk berlindung di kota Qifeng dan mendirikan sekte Shihua Liu bersama rekannya Wengu Weiyu. Sedikit penjelasannya ya guys, kota Qifeng adalah kota fiksi berdasarkan kota Kaifeng dari dinasti Song. Duan Mucui adalah karakter yang menarik karena baru di dunia manusia, jadi sama sekali tidak memahami aturan dan hukum yang mengatur di dalam masyarakat. Karena itu, Duan Mucui sering dianggap kasar dan sombong, guys. Duan Mucui bukan seorang gadis yang sedang dalam kesusahan. Duan Mucui juga tidak membutuhkan orang untuk menyelamatkannya, guys. Duan Mucui memiliki banyak pria di sekitarnya yang ingin melindunginya seperti Zhan Yan, Wengu, dan saudara laki-lakinya Yang Jian. Tapi pada kenyataannya, Duan Mucui tidak membutuhkan salah satu dari mereka untuk melindunginya, karena Duan Mucui lebih dari mampu untuk melindungi dirinya sendiri. Duan Mucui tidak hanya pandai bertarung, tapi juga pintar dan cerdas. Lebih dari sekali, Duan Mucui menyelamatkan Zhan Yan, lebih dari Zhan Yan menyelamatkan dirinya, guys. Darren Chen sebagai Zhan Yan, pemimpin para polisi di kota Qifeng. Meskipun Zhan Yan datang dengan kasar dan dingin, Zhan Yan baik dan sangat peduli dengan keselamatan orang-orang di kota Qifeng. Meskipun Zhan Yan tampil sebagai orang yang sangat patuh pada aturan, Zhan Yan juga seorang yang benar-benar mengutamakan keselamatan orang lain, guys. Gu Zicheng sebagai Wengu Weiyu, rekan Duan Mucui dan anggota dari sekte Shihua Liu. Wengu Weiyu dikenal sebagai tabib ilahi dan berbakat dalam pengobatan dan penyembuhan. Wengu Weiyu ditugaskan untuk melindungi Duan Mucui dan selalu melindungi dan melarang Duan Mucui untuk berdekatan dengan Zhan Yan. Ya, itu karena perintah dari Yang Jian, guys. Wang Yifei sebagai Hong Luan, iblis bunga persik yang mencari perlindungan Duan Mucui dan Wengu Weiyu. Hong Luan memiliki kepribadian yang lembut dan pemalu, tapi ternyata Hong Luan adalah mata-mata yang dikirim oleh klan iblis untuk memata-matai Duan Mucui, guys. Yang Ze sebagai Sang Guanche, teman masa kecil Zhan Yan yang juga diadopsi oleh Marquis Jiang.
Berbeda dengan Zhan yang pendiam dan kalem, Zhang Guangzhe ramah, ceroboh, dan banyak bicara. Han Dong sebagai Yang Jian, dewa keadilan dan kakak laki-lakinya Duan Mucui. Yang Jian sangat peduli dengan saudari perempuannya itu dan sangat overprotective pada Duan Mucui. Se Quan He sebagai Jiang Wenqing atau sebagai Jiang Yi, sebagai hakim di Kaifeng Mansion, ayah angkatnya Zhan Yan dan Zhang Guanzhe. Kita akan selalu merekomendasikan drama terbaru dan terbaik, memberikan informasi list drama Asia yang masih asik ditonton untuk kamu saat ada di rumah. Merangkum drama atau movie pilihan sampai tamat untuk kamu yang gak sempat nontonnya guys. So guys, jangan lupa subscribe dan support terus channel Rap Suto Mix Random. Sampai jumpa di video selanjutnya.